Coba lihat sekarang Lukas pasalnya yang ke-19, dimulai dari ayat yang ke-1. Ada sebuah perbedaan yang luar biasa ketika ini terjadi. Satu, Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus melayani." Orang ini ngalamin isi hati Tuhan, hidupnya diterima sama Tuhan. Dia gak disuruh-suruh loh, dia turun menerima Yesus dengan sukacita. Semua orang yang melihat itu bersungguh-sungguh, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Seperti biasa, netizen-netizen saat itu pada mencibir Yesus gitu ya. Dan terakhir ayat yang 8 dikatakan, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Gak ada yang nyuruh dia, karena ngalamin yang namanya penerimaan Tuhan atas hidupnya. Yang tadinya berdosa, meres orang dan lain sebagainya, berubah sendiri tuh. Berubah sendiri, gak disuruh loh ngasih. Aku akan kembalikan apa yang aku curi atau aku ambil dari orang lain. 2 minggu lalu saya ketemu dengan seorang yang saya mentor beberapa tahun ini. Dia ex narkoba. Kalau ditanya kesaksian hidupnya, bagaimana dia berubah dan dia pulih dari kehidupannya dia. Dia cuma ngomong gini, di awal dia selalu bilang gini, "Kak, aku gak pernah ke rehab loh kak." "Gimana kamu pulihnya?" "Papa." "Emang papa gimana?" "Aku kalau pulang malam ya kak, dia nungguin di kamar, di ruang tamu. Aku pulang tuh beler kak, dan kadang-kadang aku udah mabok narkoba pula. Aku pulang ya, papa tuh yang bukain pintu karena papa nungguin aku. Pas aku muntah di kamar mandi, itu papa yang melukin aku sambil megangin leher aku, ditolongin sama dia. Abis aku selesai muntah kak, dia bawa aku ke ruang tamu, dia buatin aku teh pahit, dan dia tidur sama aku. Terus saya tanya gini, tapi kamu gak dikasih tahu, gak ditegur?" "Ya udah pasti ditegur lah." Tapi tegurnya bukan ditampar, dihajar, enggak. Dia cuma rangkul saya, cuma bilang gini, "Udah ya nak, jangan lakukan lagi, merugikan dirimu loh nak." Selama proses dia lagi diberitahu sama bapaknya, dia lihat tangan bapaknya ngerangkul dia. Gak begini-beginiin dia toh. "Kak, dengan perlahan-lahan aku tinggalin tuh semua kak." Dan dia bertobat, terima Yesus jadi juru selamat. Karena diterima sama bapaknya. Bagi saya, waktu saya ngomong sama dia, saya bilang gini, bapakmu sedang mendemonstrasikan isi hati Bapa di sorga kepada dirimu. Makanya kamu berubah.